Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sudah paten, RUU HIP harap dihentikan. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum di manapun berada. Mohon maaf baru sempat menyapa rekan-rekan semuanya karena masih ada kesibukan dan ada beberapa hal yang masih saya kerjakan tentunya dengan rekan-rekan semuanya di luar channel ini. Berbicara Pancasila, tentunya kita kemarin sudah banyak mendengarkan beberapa pihak, kemudian banyak sekali dalam tanda kutip ada indikasi polemik yang sudah merasuki publik sekarang dalam berbagai perspektif dan dalam berbagai bidang tentunya. Berkaitan dengan Pancasila dan ideologi negara ini, sebenarnya saya sudah banyak menulis ini di buku ke-6 saya. Sebenarnya saya sudah banyak menjelaskan bagaimana konteks Pancasila, kemudian ideologisasi, konstitusi itu sebenarnya seperti apa dalam perspektif sejarah dan sebagainya. Akan tapi kemarin ada juga yang mempertanyakan rekan-rekan semuanya karena RUU HIP ini belum sempat, dan memang pada waktu saya menulis belum sempat ada pembahasan. Saya tadi menyinggung berkaitan dengan Pancasila. Tentunya kita tidak ada salahnya sedikit mereview konteks ke tata negaraan kita seperti apa, dalam arti kita pasti apresiasi. Saya yakin bahwa khususnya DPR dan nanti pemerintah mengajukan rancangan HIP ini, saya yakin memiliki niat yang baik untuk dalam mengatur sistem berbangsa dan bernegara kita. Akan tetapi tentunya kita juga harus mengkritisi ataupun memang harus ada beberapa hal yang masih harus ada dalam pembahasan bersama. Berkaitan dengan pemurnian Pancasila di dalam sejak Republik ini berdiri sampai sekarang, tentunya ada 3 hal. Yang pertama, di zaman Presiden Soekarno dulu ada yang namanya ada TUBAPI, 7 bahan pokok indoktrinasi. Kemudian pada zaman Presiden Soeharto ada BP7. Kemudian dan yang terakhir di zaman Presiden Jokowi sekarang ada UKP, PIP, dan sekarang berubah menjadi BPIP. Nah, dalam tanda kutip bahwa ada tarik ulur dan pro kontra berkaitan dengan kelembagaan Pancasila ini sendiri. Saya pribadi berkaitan dengan kelembagaan dalam arti pemurnian Pancasila, saya tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada plus minusnya. Plusnya seperti apa? Mengingat degradasi moral dan kemudian runtuhnya berbangsa dan bernegara kita, tentunya masih membutuhkan bagaimana kelembagaan ini untuk mensosialisasikan ideologi Pancasila itu sendiri. Kemudian minusnya memang kalau kelembagaan ini secara personal disalahgunakan dan tendensius. Kenapa? Karena yang namanya kita ketahui bahwa jabatan presiden di Indonesia adalah jabatan politis, karena tidak pernah ada yang namanya calon dari independen itu sendiri. Nah, artinya minusnya nanti kalau jabatan politis ini dalam tanda kutip dimanfaatkan ataupun penyalahgunaan wewenang. Nah, ini ada plus minusnya berkaitan dengan pemurnian Pancasila ini sendiri. Kemudian bertolak dari sejarah, kita ketahui bahwa tanggal 22 Juni kemarin tentunya kita semua memperingati salah satu perjalanan sejarah ideologi kita berkaitan dengan adanya Piagam Jakarta. Bagaimana sebenarnya, sedikit flashback, bahwa BPUPKI tepatnya telah mengadakan sidang 2 kali. Tepatnya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, kemudian sidang kedua 10 Juli sampai 17 Juli. Nah,
Kemudian pada sidang pertama, khususnya tanggal 29 Mei sampai akhirnya 1 Juni sampai hari lahirnya Pancasila, di sana terjadi perdebatan sengit sekali antara M. Yamin, Supomo, dan terakhir adalah Presiden Soekarno, sehingga lahirlah ada Trisila, Ekasila, dan sampai akhirnya adalah Pancasila itu sendiri. Kemudian berbicara konteks sejarah, seiring waktu tentunya pada saat 1 Juni itu tidak serta-merta langsung terjadi persetujuan. Bahkan ketika Piagam Jakarta kemudian sampai ditetapkannya di alinea 4 konstitusi tanggal 18 Agustus tahun 1945, masih ada banyak perdebatan di sana, khususnya di sila pertama katakanlah di sana ketika masih mencantumkan syariat agama tertentu, syariat Islam, kemudian ada beberapa wilayah timur khususnya mengkritik Presiden Soekarno. Kalau ini masih ada tendensius terhadap agama tertentu, maka kami pastikan kami akan lepas dari Indonesia. Nah, ini kan ada sedikit perdebatan, artinya Indonesia dibentuk dalam pluralisme dan unity in diversity. Kita adalah negara beragama tetapi tidak tendensius pada satu agama apapun, walaupun Muslim adalah mayoritas. Nah, ini sedikit sejarahnya, sedikit flashback lah, biar nanti kita runtut dalam berpikir buat rekan-rekan semua kemarin yang ditanyakan. Kemudian sebenarnya alinea 4 konstitusi yang memang tidak ada redaksional Pancasila di sana, tetapi semua pasal-pasalnya sudah 5 butir sudah ada di sana. Bahkan kalau kita merunut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2013, tepatnya 3 April tahun 2014 sudah paten di sana. Kenapa saya katakan seperti itu? Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah mengunci bahwa alinea 4 konstitusi tersebut sudah resmi Pancasila. Dan bahkan di dalam pertimbangan Mahkamah Hakim Konstitusi tersebut bahwa Pancasila disejajarkan dengan 3 pilar yang lainnya dibatalkan oleh MK. Disejajarkan pun tidak bisa. 3 pilar yang lain apa? Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada waktu itu ada uji materi Undang-Undang Parpol. Nah, dalam berbagai kesempatan saya masih ingat ketika ada Kongres Pancasila tahun 2017 di UGM saat itu, dalam forum itu kebetulan saya juga memimpin sidang saat itu. Saya mengkritiki penggunaan istilah 4 pilar kebangsaan yang masih digunakan oleh MPR. Kenapa? Kalau kita berbicara legalitas, konstitusionalisme negara kita tidak bisa lagi menggunakan 4 pilar. Akan tapi saya tahu bahwa maksudnya adalah bagaimana substansi pilar-pilar berbangsa ini dapat tersalurkan kepada masyarakat. Akan tetapi penggunaan redaksionalnya itu yang sudah tidak bisa digunakan kalau kita merunut Mahkamah Konstitusi tersebut. Idealnya yang digunakan seperti apa? Seperti dalam buku saya sudah saya jelaskan, yaitu Pancasila berdasarkan 3 pilar berbangsa dan bernegara, atau 3 pilar berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila. Itu idealnya yang harus digunakan oleh MPR jika nanti masih ingin mensosialisasikan pilar-pilar berbangsa dan bernegara ini. Nah, kita coba pada poin-poin yang sudah dibahas. Berbicara rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, dalam berbagai kesempatan saya juga sudah menyinggungnya dalam berbagai tweet di Twitter ataupun sekedar selo dengan teman-teman ataupun wartawan yang mempertanyakan. Tanggal 17 Desember 2019, akhir 2019, RUU HIP ini sebenarnya diusulkan oleh DPR. Di sana kan kita ketahui bahwa ada dua tahap berkaitan dengan kewenangan DPR itu sendiri, yaitu tahap penyusunan, kemudian tahap perumusan. Tahap penyusunan itu sendiri ada rapat komisi, harmonisasi, sampai pada akhirnya adalah penetapan usul bahwa RUU HIP ini disahkan di dalam rapat paripurna.
Kemudian pada substansi penyusunan pembahasan ada pembahasan tingkat 1, tingkat 2, dan sampai sekarang akhirnya boominglah ke publik sampai detik dan saat ini, bahkan ada potensi demo besar-besaran juga kalau RUHP ini tidak segera dicabut. Tetapi berbicara legalitas tentunya itu ketika kita berbicara RUHP ini mulanya seperti apa. Kemudian secara substansi, saya mencermati RUHIP ini ada 60 pasal. Ketika membaca pasal per pasalnya, kemudian redaksionalnya, agak heran juga sebenarnya saya. Yang pertama, kita berbicara dari konsideran pada poin menimbang di poin C di sana. Alasannya adalah Pancasila tidak pernah ada di dalam Undang-Undang Dasar ataupun tidak ada di dalam undang-undang, sehingga perlu dicantumkan dalam cantolan sebuah produk hukum undang-undang. Nah, ini bagi saya aneh, dan tentunya ini adalah inkonsistensi kalau kita berkaitan dengan isi muatan materi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Bagaimana mungkin Pancasila yang levelnya sudah di Undang-Undang Dasar, bahkan Undang-Undang Dasar itu dan seluruh undang-undang yang ada muatannya grammolnya dari Pancasila, alasan di poin C malah diturunkan dalam bentuk undang-undang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di poin konsiderannya adalah di poin mengingat. Nah, di poin mengingat ini sebenarnya yang sekarang lagi heboh, tentunya bisa dibaca rekan-rekan. Di sana ada poin 1 sampai 8 di sana. Saya cermati di poin 1 di sana cuma mencantumkan alasan ini loh kewenangan hak DPR berdasarkan konstitusi untuk mengusulkan sebuah undang-undang. Kemudian di poin 2 sampai 8 di sana ada beberapa TAP MPR yang sudah dijabarkan dan yang mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, sebut saja berbagai tokoh ormas lintas agama, ada NU, Muhammadiyah, TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang Leninisme, Marxisme, dan komunisme. Kenapa tidak dicantumkan? Nah, ini tanda tanya besar sebenarnya pada poin mengingat ini. Nah, sebenarnya implikasinya seperti apa ketika saya mencoba membedah dalam arti konsideran ini sendiri. Ketika menimbangnya saja sudah memposisikan Pancasila dalam arti undang-undang, kemudian mengingatnya kenapa tidak dicantumkan alinea 4 konstitusi. Di sana sudah ada cantolan hukumnya, tidak cuma kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif itu sendiri. Dan tentunya implikasinya adalah, implikasi konstitusi adalah TAP MPR ketika tidak dicantumkan. Ini kan kalau kita berbicara undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang jenjang hierarki, ini kan ada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Perpu, dan seterusnya sampai Perda. Ini kan TAP MPR ada. Kalau sampai TAP MPR ini tidak dicantumkan, dan ini sensitif masyarakat kita, yang tentang komunis tidak dicantumkan, ini nanti akan secara konstitusi sangat tidak konsisten. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini nanti akan membuka celah dan akan membuka ruang space di dalam publik. Ideologi kita akan diperdebatkan lagi di sana. Nah, ini akan menjadi beban tentunya bagi pembuat undang-undang nanti kalau ini diteruskan. Kemudian kalau kita berbicara pasal, coba rekan-rekan cermati di pasal 3, di pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Nah, pasal 3 dan pasal 7 ayat 1 dan 2 ini pada tanggal 1 Juni, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni sudah ada perdebatan di sana berkaitan dengan istilah penyusunan Pancasila sampai sekarang ada 5 sila itu, dari Trisila, Ekasila, bahkan sampai Pancasila. Saya cermati kenapa pasal 3 dan 7 tersebut mengulang dan mendaur ulang lagi, buat apa itu kan? Ini aneh bagi saya. Sejarah akan terulang lagi, padahal dulu sudah
paten sudah dibahas dan ini terulang lagi. Implikasinya seperti apa kalau pasal 3 dan pasal 7 ini tetap ada? Ya jelas saja bahwa ideologi kita bukan Pancasila lagi. Di sana ada istilah gotong royong, kemudian ada Ekasila. Pancasila dikemanakan itu kan. Nah, tentunya ini keresahan kita bersama tentunya. Di situ ada ruang konstitusi yang tidak konsisten, undang-undang yang tidak konsisten, dan yang saya khawatirkan adalah potensi konflik horizontal ini makin terbuka di masyarakat karena ada ruang undang-undang pembahasan, karena sekarang sudah masuk public hearing, masyarakat mempunyai andil di sana. Nah, ini ketika kita berbicara pasal 3 dan pasal 7. Ada satu poin lagi yang pengen saya kritisi berkaitan dengan pasal 44. Pasal 44 ini redaksionalnya kurang lebih presiden memegang kekuasaan tertinggi di dalam haluan ideologi Pancasila. Ini bagi saya sangat kontradiktif dan aneh. Kenapa? Presiden dalam arti dia jabatan tidak bisa dilekatkan memegang Pancasila. Saya katakan bahwa presiden di Indonesia adalah jabatan politis. Kalau nanti dalam tanda kutip bahwa presiden menganggap bahwa kelompok lain tidak Pancasila, kemudian dia istilahnya digebuk kalau bahasa zaman dulu, ini kan aneh. Tidak bisa yang namanya atribut presiden, jabatan di sana diberikan kekuasaan. Beda dengan konteks TUBAPI, BP7 ataupun BPIP. Di undang-undang sekarang presiden diberikan mandat. Nah, ini kan sangat lucu juga. Makanya kita harus membedakan antara presiden dia sebagai personality, sebagai kepala negara dan pemerintahan, dan kemudian presiden dalam arti dia pengemban kelembagaan pemurnian badan-badan ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, ini tentunya harus mendapat kritikan bersama pada hal tersebut. Implikasinya saya sudah menjelaskan bahwa walaupun tidak ada garansi, tetapi berpotensi ketika jabatan presiden secara individu ini dia dilekati kewenangan penuh, apalagi mau megang ideologi negara. Tidak bisa. Ideologi negara ini adalah hak kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini harus dipahami bersama tentunya. Itu secara substansi ada beberapa kritikan dan implikasinya nanti seperti apa. Kita akan lihat bersama nanti kelanjutan seperti apa. Harapannya seperti apa? Kalau saya tentunya sangat sederhana sebenarnya kalau kita berbicara siklus ketatanegaraan kita. Prolegnas ini kan memang sudah menjadi usulan DPR sejak tanggal 17 Desember 2019. DPR ini berhak untuk menarik ataupun mencabut kembali memang secara siklus ketatanegaraan ketika sudah pada proses harmonisasi, bahkan pada pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2. Setelah ditetapkan RUU ini sah kok dicabut lagi. Tetapi di dalam siklus ketatanegaraan ini sah-sah saja kalau ada political will untuk dicabut. Kemudian dari presiden seperti apa? Tentunya undang-undang ini kan kemarin kita sayang mengapresiasi bahwa presiden akhirnya menunda ataupun membatalkan sementara, tidak mengeluarkan surat presiden atau surpres. Nah, saya berharap bahwa presiden ini tidak cuma menunda, akan tetapi menolak sepenuhnya dan bahkan tidak menerima. Kenapa? Karena kalau RUU dari DPR kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam arti presiden, ini nanti presiden mengeluarkan surpres kayak undang-undang KPK kemarin, tidak ada waktu 1 minggu langsung dibahas setelah keluar surpres. Nah, kemudian solusi yang ketiga lagi, kalau political will-nya memang real adalah kita kan mengenal sistem presidensial. Presiden adalah pimpinan koalisi. Sebenarnya sangat simpel dan sederhana. Kumpulkan ketua-ketua parpol, kemudian dibahas, ya sudah, ini dicabut, selesai sebenarnya. Nah, ini memang sulit karena konstelasi politik dan tarik ulur
itu masih sangat kuat sampai detik dan saat ini dari berbagai info yang masuk. Dari awal tadi saya tetap mengapresiasi apapun dari siapapun, baik dari DPR ataupun pemerintah, saya pasti niatnya adalah baik. Saya katakan bahwa untuk mensosialisasikan ideologi negara Pancasila ini bersama 3 pilar berbangsa dan bernegara lainnya, masih ada ruang lain, masih ada lembaga lain, ada MPR di sana, masih ada BPIP di sana. Tidak perlu ada undang-undang untuk melegalkan Pancasila agar dikenal masyarakat. Memang kekhawatiran beberapa kalangan memang seperti itu untuk Pancasila sekarang. Dan dalam beberapa diskusi saya sering menyampaikan potensi Indonesia runtuh itu ada 3 hal. Yang pertama, warga negara yang lupa terhadap Pancasila. Yang kedua, warga negara yang lupa sejarah bangsa. Dan yang ketiga adalah para pemuda yang apatis terhadap negara. Nah, sebagai analogi sederhana, saya mengatakan bahwa Indonesia ini sebagai rumah bersama. Sudah tetesan darah, cucuran keringat oleh para pejuang the founding father kita untuk membangun Indonesia ini. Ibarat kata membangun sebuah rumah di tengah hutan belantara, di kanan kiri ada tebing, ada hewan ini itu yang masuk. Pondasi rumah sudah jadi, kemudian ada tiangnya, atapnya, pintu-pintunya, bahkan sampai kuncinya. Nah, analogi sederhana ini sangat simpel sebenarnya. Ketika rumah tersebut sudah terbangun, kita tinggal menempati, meninggali. Kunci sudah ada. Kuncinya apa? Ada 2. Alinea 4 konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selesai. Kenapa kunci ini dibuka lagi? Coba bisa dibayangkan ketika sebuah rumah itu pintunya dibuka lagi. Akan memulai lagi kita untuk membangun rumah bersama ini. Dan saya katakan potensi konflik horizontal masih menganga kalau ini dibiarkan gitu ya. Nah, artinya rumah bersama ini sudah ada, kita tinggal menempati. Siapapun yang berada di lingkaran kekuasaan di dalam rumah tersebut, ataupun siapapun yang berada di lingkungan luar rumah, saya yakin tujuannya adalah sama, untuk mengawal dan membangun Republik tercinta ini. Dan tentunya kita berharap bahwa RUU HIP ini benar-benar sangat mendewasakan, bisa memberikan pembelajaran pendewasaan terhadap kita semua elemen bangsa untuk tetap mencintai NKRI sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Demikian dari saya, nanti bisa disambung lain waktu, kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.